Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Amma ba'd. Pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, bonsai ini adalah pohon yang memang sengaja dikerdilkan. Pohon yang memang dibuat agar menjadi pohon yang kecil dengan pembatasan media tanam. Namun demikian agar kehidupannya ini bisa lestari hidup, bisa nyaman hidup, dan bisa tentram pohon ini, maka harus tetap diberikan, dipelihara oleh yang empunya dengan kebutuhan-kebutuhan dia sebagai makhluk hidup. Di antaranya perlu pupuk, perlu disiram, dan lain sebagainya. Demikian juga manusia, rohani manusia itu perlu diberikan, dipelihara agar tetap menjadi rohani yang tentram, hati yang tentram, hati yang nyaman. Apa itu? Adalah dengan diantaranya adalah dengan zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah banyak sekali medianya, banyak sekali caranya. Kita bersedekah adalah juga merupakan bentuk manifestasi wujud dari kita ingat kepada Allah. Kita sholat, apalagi kita harus fokus kepada Allah, ingat kepada Allah. Membaca bacaan-bacaan mengagungkan Allah, tahlil, tahmid, takbir adalah semuanya untuk mengingat kepada Allah. Dengan mengingat kepada Allah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi damai, hati akan menjadi tenang. Syekh Ibnu Athaillah Iskandari dalam hal zikir ini membagi menjadi 4 sesuai dengan tahapan-tahapan kemampuan seseorang berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Yang pertama adalah zikir ma'awujudi ghaflatin, zikir dengan lupa. Hati, mulut kita zikir, lisan kita berzikir, posisi kita berzikir, niat dan mau kita berzikir, namun ketika berzikir ma'awujudi ghaflatin, kita lupa kepada Allah. Mulut, lisan berzikir kepada Allah, membaca bacaan zikir kepada Allah, namun hati ini berkelana, terbang ke sana kemari, terbang ke pasar, terbang ke sawah, terbang ke kantor, dan terbang di mana setan maunya. Ini adalah sebuah tingkatan yang paling bawah.
Namun demikian, orang yang berzikir ma'awujudi ghaflatin ini lebih baik daripada orang yang tidak berzikir sama sekali. Paling tidak, wa in ba'udda anhu biqalbin fa innahu qaribun bilisani. Walaupun jauh zikir itu dari hati, namun dekat di lisan. Kita bisa mendekatkan kepada Allah dengan lisan. Ini yang pertama. Dan ini yang paling banyak kita lakukan. Kita sudah bersila, kita bisa bersedekap, sholat, namun hati kemana-mana, hati pergi kemana-mana. Inilah tahap yang paling bawah. Yang lebih atas lagi, tingkatan yang lebih atas lagi, zikru ma'awujudi yaqodotin. Zikir sudah ada wujud ingat kepada Allah. Zikir sudah ingat kepada Allah. Mengingat akan kebesaran Allah, mengingat akan keesaan Allah, mengingat akan kesempurnaan Allah, mengingat akan kuasa Allah dan sifat-sifat Allah yang maha luhur lainnya. Ini sudah kelihatan, sudah mulai ada kontak kita dengan Allah. Sudah kita tidak disibukkan, sudah tidak dinabubukkan dengan wasawis syaitoniyah wa aghradi dunyawiyah. Kita sudah mulai tidak disibukkan dengan bisik-bisik setan, sudah tidak disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Kita sudah mulai mengingat kepada Allah. Dan ini yang harus kita coba satu persatu, tahap demi tahap kita upayakan dengan riyadhah, dengan berlatih kita untuk memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Allah ketika kita berzikir. Nah, tingkat yang ketiga adalah zikir ma'awujudi khudurin. Kita sudah sowan, kita sudah hadir kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mulai menghilangkan, sudah mulai menjauhkan diri dari hal-hal yang ada di sekitar kita ketika zikir. Hal-hal yang terkait dengan pikiran kita sudah mulai kita tinggalkan, sudah mulai ditinggalkan. Fokus kepada Allah, 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 dan Allah. Kita selalu ingat ketika kita menjalankan sholat, sholat kita fokus kepada Allah. Sudah tidak lagi ingat pasar, sudah tidak lagi ingat sawah, sudah tidak ingat lagi kantor, dan lain sebagainya. Yang paling atas dan paling tinggi tingkatannya adalah zikir ma'awujudi ghaibatin. Zikir dengan sudah tidak mengingat apa-apa lagi, karena sudah menganggap bahwa selain Allah adalah fana, selain Allah adalah rusak. Apapun yang dia lakukan hanya untuk Allah. Dunia sudah tidak penting lagi, sekitar sudah tidak penting lagi ketika kita berzikir. Kalau sudah demikian, maka kalaupun lisan kita berzikir, itu sudah Allah. Kalau tangan kita sudah bergerak, itu Allah. Kalau kaki kita berjalan, itu adalah sudah Allah yang menjalankan. Sudah Allah fokus kita. Masih ingat kisah Sunan Bonang ketika bertemu dengan Sunan Kalijogo sebelum dia menjadi wali, ketika menunjuk pohon aren
pohon kolang-kaling bisa menjadi emas. Loh, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena Sunan Bonang sudah zikr ma'a wujudi ghaibatin. Saudara sekalian, inilah tingkatan-tingkatan zikir yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Iskandari di dalam kitabnya Hikam nomor 58. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah sebagai ahli zikir, orang yang mampu menjaga hati kita untuk zikir kepada Allah dalam rangka mencapai kehidupan dunia yang nyaman, hati yang tentram, untuk nanti suatu saat menghadap kepada Allah dengan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.